Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim mubarik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih nisa'al muslimin. Allahumma aslih nisa'al muslimin. Allahumma aslih nisa'al muslimin. Allahumma amin. Para ummahat, para pilar bangsa yang kami hormati, hari Selasa, masih berada pada bulan Rabiul Akhir ya, masih nuansa Rabiul Akhir. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala memberikan pada kita anugerah sabar, kemampuan untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, baik yang sifatnya di dalam rumah maupun yang di luar rumah. Hingga termasuk salah satunya berkumpulnya kita di rumah Allah ini, At-Taqwa, untuk bersama-sama belajar ngaji, yang dengan itu ada harapan besar semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Itu akan menjadi pelita untuk menerangi peran-peran besar kita di keluarga dan dalam kehidupan sebagai hamba Allah. Maka harapan kami selepas acara ini selesai, kita keluar dari Masjid At-Taqwa untuk menjalankan rutinitas lainnya, menjemputkah, menyiapkan makan di rumah, menyambut suami nanti pulang dan sebagainya. Tidaklah kita keluar kecuali membawa nama masjid ini, yakni At-Taqwa. Ada ketakwaan yang kita bawa. Makin hati-hati bersikapnya, makin waspada berucapnya, supaya tidak ada batas-batas pagar syariat yang dilanggar. Makin cantik pula pengasuhan dan pembersamaan dalam mendidik anak di rumah. Itu harapannya. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf jika terlihat kurang energik, bukan malas-malasan ingin ngisi akhwat, bukan. Jika nama kerasup angin itu. Tapi yang dikeluarkan itu jangan keluar. Hamba-hamba Allah, para ummahat, saudari-saudariku sekalian yang kami banggakan. Ada kalimat dari salah satu tokoh bangsa, bahkan termasuk founding father menurut saya. Bunyinya begini, nanti sebut siapa ya, meskipun bukan kuis, tolong sebutkan saja. Ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, kalimat ini sudah dibunyikan kok. Kata beliau tuh begini, siapa yang mendidik seorang laki-laki, maka ia telah mendidik seorang saja, seorang manusia saja, atau satu manusia. Itu kalau didik laki-laki. Sedangkan siapa yang mendidik satu perempuan,
maka berarti ia telah mendidik satu generasi. Siapa pemilik ucapan ini? Siapa? Kalau didik satu laki-laki, katanya apa tadi? Hanya didik satu orang. Kalau didik perempuan, satu perempuan, satu generasi. Karenanya saya, kalau ada manfaat pada saya, ia gembira, bahagia kalau diminta mengedukasi akhwat. Karena itu sama dengan satu orang saja dari kalian, itu seolah saya mengedukasi satu generasi. Yang dimaksud satu generasi itu ya di belakang Anda. Nah sekarang ada berapa ini? Begitulah kelipatannya. Mani hadal qaul. Siapa yang punya ucapan tadi? Muhammad Hatta, wakil presiden kita yang pertama. Saya ambil karena beliau seorang muslim. Bahkan andai pun bukan dari muslim saya akan kutip karena tidak ada masalah dan ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Apalagi beliau muslim dan muslimnya taat. Kapan pernah lihat Muhammad Hatta pakai sorban? Pakai baju jubah? Pernah lihat? Dan memang nggak perlu menonjolkan identitas keislaman, tuh nggak mesti harus kayak gitu. Beliau dikenal orang yang punya filosofi Islam garam, bukan Islam gincu. Nah, kalau disebut garam sama gincu, kalau ke ummahat saya nggak khawatir. Kalau bapak-bapak mungkin nggak akan begitu banyak paham. Islam garam, itu yang beliau pegang teguh. Karena yang namanya garam, kalau dilarutkan pada makanan, apakah merubah warna, tekstur, tapi rasa berubah. Kalau kadarnya ya sesuai proporsional. Sementara gincu, dia merubah warna, tapi tidak merubah apa? Rasa. Beliau sangat anti dengan Islam gincu yang hanya memberikan apa istilahnya itu? Ya beliau tuh ingin tersembunyi, mastur, namun memberikan impact yang real. Mungkin pakaiannya jas berdasi gitu. Ya hampir tidak ada nempel budaya-budaya dari sisi pakaian dalam yang identik dengan keislaman. Namun beliau sholat 5 waktu sangat dijaga. Kalau safar beliau tetap mempertahankan saumnya. Padahal dalam sisi fikih kan sebagian ulama itu mengharamkan saum bahkan kalau sedang safar. Beliau mempertahankan. Terus ditawari haji yang akan dibiayai oleh negara sekeluarga besarnya, beliau menolak. Lebih rela merogoh koceknya sendiri untuk membiayai seluruh keluarganya haji. Ya orang seperti ini sangat layak untuk kita kutip. Apalagi maknanya memang sangat dalam. Tentu yang paling paham akan makna tadi ya beliau sendiri. Kita hanya meraba-raba. Kalau mendidik satu perempuan, maka sama dengan mendidik satu generasi. Diraba-raba aja itu, karena tidak ada tafsiran, nggak ada syarahnya ya yang tentang ucapan ini. Lalu ya diraba-raba aja tadi ya. Maksudnya bagaimana tuh? Ketika Anda terdidik, kemudian ya dengan didikan tadi merubah pada mental, pada mindset, pada sikap, dan pada tindakan menjadi lebih baik hasil didikan. Maka Anda kalaupun bukan mendidik orang lain, setidaknya akan mendidik siapa? Anaknya. Dan anaknya nanti akan beranak lagi begitu. Itulah yang dimaksud mungkin Allah alam bisawab. Nah karenanya saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah-tengah halaqah kajian Ummahat Kutab Cimahi dalam rangka tadi. Mudah-mudahan secara zahir memang personal satu-satu gitu, tapi selepas ini Anda akan mendidik anak-anak,
bahkan mungkin saudarinya, mungkin juga bibinya, dan lain sebagainya. Sehingga perubahan ke arah peradaban yang kita harapkan dan diimpikan itu secara masif bertahap akan terwujud seiring diperbaikinya para emak ini. Dan itu tema kita sebetulnya, bukan tema, konten bahasannya. Makanya kemarin ada video singkat yang Anda tonton, ada captionnya juga. Coba saya tanya, siapa yang didik Imam Bukhari? Ibunya. Yang didik Imam Ahmad bin Hambal? Kata siapa? Kata tulisan. Ya, tulisan bisa jadi argumen. Siapa yang didik Imam Asy-Syafi'i? Ibunya. Bapaknya kemana ya? Ada pembahasan terpisah. Sengaja itu diangkat supaya fokus gitu. Peran bapak, peran suami, laki-laki juga besar. Tapi karena forumnya sekarang khusus ya dipisahkan. Siapa yang didik Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ibunya juga dan saudarinya. Kalau di sini disebut saudari ya. Ibnu Taimiyah siapa yang didik beliau? Ya ibunya, atau ada yang mengatakan neneknya. Nah, idza salahatil mar'ah salahal bait wal mustami' wa kullu syai'. Kalau seorang perempuan itu sudah baik, sudah benar, maka akan berdampak pada baiknya rumah, pada baiknya masyarakat, dan segala hal ikut baik. Masya Allah. Kalian ini tuh ibarat hati kalau di tubuh tuh. Kalau hati baik, semua badan ikut baik. Kalian buruk, maka berdampak pula pada keburukan jasad. Hamba-hamba Allah, para ummahat, saudari-saudariku sekalian yang dirahmati Allah. Kajian ummahat akan terus kita fasilitasi dan selenggarakan. Jika memang sudah tidak ada kemampuan pada kami atau para pengurus lembaga, kami akan berusaha untuk menghadirkan ahli-ahli ilmu yang sesungguhnya yang bisa menghidangkan sajian ilmu dari yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, ya tadi untuk mengawal, untuk menjadi pedoman bagaimana Anda menjalankan peran Anda sebagai muslimat atas takdir Allah. Ini penting sekali untuk terus kita makmurkan, kita hidupkan dan diikuti. Mengedukasi para ummahat. Mengapa demikian? Ya tadi karena perubahan pada peradaban sangat signifikan dari kaum perempuan. Jadi perubahan peradaban yang pernah kita dengar dari peradaban Islam yang sangat luar biasa itu ternyata ada andil besar dari kiprahnya siapa? Perempuan. Mungkin yang megang pedang Sholahuddin Al-Ayyubi, mungkin yang jebolin benteng ya Al-Fatih dan gurunya Konstantinopel. Tapi di balik itu semua ada peran perempuan bertakwa. Ya, mendengar keilmuan Syafi'i, keilmuan Imam Ahmad, keilmuan Ibnu Taimiyah, keilmuan Ibnu Hajar, di semua keilmuan mereka ada sang maha guru. Profesor doktornya ternyata emaknya, saudarinya, neneknya. Bahkan kalau saya sebut sekarang nama Aisyah, apa yang terbayang di benak Anda? Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibu kita. Siapa? Apa yang terbayang? Bukan istri mudanya. Saya sebut saja dari kan gitu, ngapain disembunyikan? Ya Kang Daris ya. Tuh sok seri disebut gitu tuh dinya. Ya enggak satu Mas Bayu lah. Benar Mas Bayu. Bukan paling mudanya, bukan kecemburuannya, tapi yang menonjol apa? Ilmunya. Beliau menjadi betul-betul sumber ilmu untuk para sahabat sepeninggal Rasulullah.
Beliau menjadi perawi perempuan dari kalangan sahabiyah, dan dari 7 perawi beliau urutan keempat terbanyak. Nomor 1-nya masih dipegang Abu Hurairah. Meriwayatkan sekitar berapa ribu? Cari sendiri ya. Ini kan tokoh perempuan tuh. Jadi yang dikenang adalah ilmunya. Anda boleh pernah memenangkan kontes mojang tercantik secimahi deh. Pada suka boleh lah. Naon deui? Secisangkan. Aduh, sekebon mangu. Boleh lah, Miss Galaksi. Tapi seiring waktu, semua raihan-raihan fisikal tadi akan musnah, tergantikan oleh miss-miss muda lain yang lebih segar, yang lebih cantik, dengan kriteria-kriterianya. Perempuan itu sebetulnya tidak jauh beda dengan laki-laki dalam perkara dikenang. Semua orang akan mengenang kita, bukan fisiknya. Cleopatra katanya yang, mungkin itu pengecualian lah. Kalau disebut Cleopatra yang terbersih itu banyak cantiknya, padahal belum tentu iya, karena cantik itu relatif, ya kan? Entah menurut siapa Cleopatra cantik, namun dihadapkan kasih Abim cantantu tuh teh. Ya, sama seperti ada dongeng Kang Ibing. Ada ratu kecantikan Afrika. Tong seri. Cek orang Afrika panggelisna. Cek Kang Ibing diberege sangheuk cenah. Itu relatif. Jadi harusnya yang menjadi sesuatu yang harus menjadi kenangan bagi semua orang, yang menjadi legasi gitulah, warisan yang dikenang semua orang adalah keilmuan, ilmunya. Anda sekarang bukan siapa-siapa, kita nggak dikenal banyak orang, hanya fokus di keluarga. Tapi coba buat legasi tadi, sehingga suatu hari manusia akan mengenang kita bukan dari paras, bukan dari istri siapa, nasabnya siapa, tapi karena keilmuan kita. Maka mari kita semangat ngaji. Apa bukti real kalau perempuan benar-benar mengambil peran besar terhadap setiap peradaban di setiap zaman? Saya kasih contoh. Yang pernah ikut kajian di Alpha Centauri, ini murojaah. Hanya bagian ininya ya. Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam As-Suyuti, Masya Allah, kami buka kajian guru, saya sendiri yang mimpin kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Masya Allah, ilmu beliau sangat dalam. Baru satu kitab ya. Nah ternyata Imam As-Suyuti itu berguru, belajar, ngambil sanad ilmu kepada 33 perempuan. 33 itu merupakan angka 1/4 dari total seluruh guru Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi ada 1/4 peran perempuan dari seluruh guru-guru Imam As-Suyuti mencetak orang sekaliber As-Suyuti rahimahullah. Kan gagah tuh. Lalu dari As-Suyuti kemana nih? Ke Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Orang Asqalani. Karya sederhananya adalah Bulughul Maram. Madzhab Syafi'i ini. Beliau belajar pula ke perempuan ahli ilmu sebanyak 53 perempuan. Guru perempuan. Ibnu Hajar. Masya Allah. Nah, yang cukup fenomenal ini Imam Asy-Syakhawi. Beliau mengambil ijazah, ya berguru dan minta, bukannya sanad tapi ijazah nih. Imam Asy-Syakhawi, silahkan baca biografinya. Itu kepada 62
8 perempuan alimah, ulama perempuan. Jadi memang keilmuan perempuan itu dalam mata kaum muslimin itu diakui. Kalau tidak diakui, maka mustahil para ulama besar ini ngambil ilmu dari mereka. Maka bersemangatlah hadirin. Anda harus jadi alim bagi anak-anak Anda. Anda harus jadi alim bagi semua yang ada dalam tanggungan Anda. Kalau perlu bisa jadi alim untuk setiap generasi, siapapun mereka. Hari ini coba, hari ini saja lebih dominan mana antara alim laki-laki dengan alim perempuan? Masih didominasi laki-laki. Nah, Islam itu membuka celah kesempatan perempuan berkiprah dalam bidang ilmu. Nah, sekarang kita latihan di keluarga dulu ke anak sebelum jadi guru untuk umat. Kalau yang di medsos yang terkenal siapa? Masyhur, hati ya. Saya cina. Itu perlu diudah bagaimana sanad keilmuannya. Ya. Kita yang kita harapkan bukan masalah kefamousan. Itu mah peran media saja. Karena ternyata justru banyak ilmu yang murni, ilmu yang bersih itu justru dari alim-alim yang mastur, yang tersembunyi, artinya tidak terkenal. Gitu. Tanpa mengecilkan peran yang terkenal, itu pun atas kehendak Allah. Ilmunya dibukakan. Hamba-hamba Allah, para ummahat yang berbahagia. Setelah saya memberikan mukadimah terkait majelis ilmu dalam bingkai kajian ummahat, agar kita harapannya supaya Anda terus semangat memakmurkan media ini. Berikutnya kita akan bahas tentang lebih ke mentalitas, sebetulnya saya ingin bahas hari ini ya. Bagaimana kita memaknai kembali, bisa mendefinisikan ulang arti dari atau kata produktivitas dan berkah dan sukses. Bagaimana para emak nih, para perempuan memaknai kembali arti kata produktivitas dan sukses. Untuk sukses saya sudah angkat di status tuh sama di postingan. Silahkan dibaca kalau mau ya. Hamba-hamba Allah, sebelum kita dalami tema tersebut, saya kasih pengantar. Karena kalau kita sudah paham, bisa mendefinisikan ulang atau membersihkan definisi, mungkin lebih tepatnya gitu. Bisa membersihkan definisi produktivitas dan sukses dari kontaminasi, atau bahasa kita sekarang itu yang diviralkan toksik, dari toksik kapitalisme, materialisme. Maka para akhwat ini akan menjadi perempuan yang menawan. Nah, ngomong-ngomong, Anda tahu nggak perempuan yang menawan itu seperti apa? Kita akan bahas. Jadi sekali lagi, kalau kita berhasil membersihkan definisi produktivitas dan sukses dari kontaminasi racun kapitalisme dan materialisme, maka kita akan jadi perempuan yang menawan. Pertanyaannya, perempuan menawan menurut Anda apa? Menawan, asal kata tawan. Yang penting menguasai bahasa tuh. Ini bahasa kita, bukan jauh-jauh. Seseorang yang ditawan berarti dia terkurung, terkerangkeng, nggak bisa kemana-mana. Artinya kalau perempuan menawan itu membuat seseorang, kalau dia dilihat, yang melihatnya itu terpana, tidak bisa bergerak, terkunci. Oh, gagalnya. Kalau dia mendengar, maka si pendengarnya ketika mendengar perempuan ini juga sama, tidak bisa bergerak saking terpananya dengan keelokan.
keelokan rupa, keelokan akhlak, keelokan amal. Gitulah, itu menawan. Allah lebih sawab. Silahkan buka KBBI, saya belum pernah buka. Tapi menurut Anda apa kira-kira perempuan menawan itu? Dia kan dua arah ceritanya. Menarik, mengagumkan. Nondi, hah? Sejuk dipandang, wah asena sabar yuk. Bagus. Terus apa lagi? 4. Masa gitu? Biasanya identik dengan fisik ya. Menawan. Padahal menawan bisa dari arti yang lain seperti akhlak, keimanan, muamalah. Contohnya ada di hadis-hadis sahih. Perempuan tua renta berkulit hitam, fakir. Tua, hitam, fakir. Dan tidak cerdas-cerdas amat dari sisi intelektualitas. Namun dia punya kecerdasan dari sisi apa istilahnya pas ya, sisi ngambil kesempatan. Yakni perempuan yang membersihkan Masjid Nabi SAW. Namanya Ummu Mahjan. Ummu Mahjan. Ya, bukan marjan, itu mah siro. Marijan, non marijan. Tukang gunung. Gangguan gunung. Ummu Mahjan. Di kalangan sahabat disepelekan tuh. Dia pikir kan, aduh saya tua, fakir gitu. Tapi saya nggak mau kalah dalam meraih pahala. Kira-kira dengan apa ya, saya ada harta teboga, mau ngapalin hadis gak sanggup, belajar huruf alif, ba poho, itu, geus nepi ka huruf sin, ro poho, apa ya saya teh gitu, tenaga ya lemah begini, nggak bisa ke medan perang mengobati yang terluka di medan jihad. Ya nyari kesempatan, bukan berpangku tangan, nggak saya kumaha Allah geus kieu malah, gitu. Aya nu mere dahar dihuapkeun. Henteu meureun nyanungan paeh gitu. Enggak begitu orang beriman itu nyari sumber pahala. Dia melihat nih orang-orang hebat ini ya, Nabi dan para sahabat ini ngumpulnya di masjid. Sering sekali ngumpul di masjid, jarang tuh di kafe mamanya. Di lapangan, seringnya di masjid. Ting gitu. Masjidnya sebersin deh gitu. Supaya Rasulullah orang termulia itu dan para sahabat nyaman. Dibersihkan masjid. Para sahabat luput memperhatikan wanita hitam tua ini. Tapi tidak dengan pandangan Rasulullah. Rupanya Rasulullah tertawan pandangannya dengan perempuan tua hitam bodoh ini. Miskin lagi. Itu yang dimaksud menawan tuh gitu. Suatu subuh Rasul gak jumpai dia. Sampai suruh kemana belum terlihat warawiri begitu. Kemana yang Ummu Mahjan? Ada yang lihat gak hari ini? Barangkali sing sakit. Para sahabat baru ngomong, ya Rasulullah punten. Ummu Mahjan tadi malam meninggal. Gitu. Nah komentar Imam Ibnu Hajar kalau saya tidak salah ingat ini dalam kitab Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari. Ibnu Hajar mengomentari bahwa para sahabat menganggap sepele sahabat pekerjaan atau amal soleh yang dilakukan siapa? Ummu Mahjan. Tadi malam wafat. Kami mengetahui Anda sudah tidur, jadi kami segan untuk membangunkan. Jadi kami urus saja langsung malam itu juga setelah diurus langsung dikuburkan. Itu Rasul mendengar itu marah betul ke sahabat. Kenapa kalian tidak memberitahuku, kalimatnya gitu. Dan Rasul juga melihat mungkin ini saya bersandar pada perkataan Imam Ibnu Hajar dalam Syarah Fathul Bari itu. Jika Rasul pun terlihat terdengar nadanya marah, pantas karena Rasul bisa jadi melihat ada indikasi penyepelean dari sahabat. Setelah itu tunjukkan di mana kuburnya. Maka Nabi menuju makamnya lalu sholat di situ. Dan itu khususan pengecualian bagi Nabi SAW. Sholat di mana? Di kuburan.
apresiasi tinggi. Jadi menawan itu bukan hanya dari sisi fisik. Itu sudah mengalami penurunan makna hari ini. Menawan itu hanya dari fisik. Maka semua berlomba mendandani fisik inilah. Dari mulai fashionnya, kerudung saja kan cara melipatnya gini, ayat tutorial na segala pabelit, mereka paeh dah kacekek. Itu. Tapi dia lupa mendandani isinya, ruhnya, amalnya, sikapnya, tutur katanya. Nah, terkait perempuan menawan ini saya kutipkan, tadi sudah saya cek di kitabnya langsung, itu Raudatul Muhibbin, karya siapa ini? Imam Ibnul Qayyim. Sudah saya cek di halamannya langsung, halaman 340 sampai 341. Bisi bohong gitu. Ternyata benar ada di kitab itu. Redaksinya begini. Wa mimma yustahsinu fil mar'ah kisaru arba'ah, atau bisa dibaca qasru arba'ah. Nah, belajar bahasa Arabnya tadi sudah belajar bahasa Arab, sudah sampai mana? Mubtada khobar udah tempa belit teuing kan? Naat man'ut. Nasrib tempa belit henteu. Wa mimma yustahsinu fil mar'ah, di antara hal yang membuat perempuan itu menawan, di antaranya ada 4 hal. Kalau saya simpulkan sekarang sebelum disebut satu-satu, ternyata disebut qasru tadi atau kisoru. Perempuan yang menawan itu menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya tersebut adalah perempuan yang pendek. Anu jangkung tek-tek. Ya. Itu teh Mirna. Jadi perempuan yang menawan itu perempuan yang pendek. Nah, sok penokan. Jadi yang busekel gitu. Oke, udah can anggeus ngajina, matak tong sare. Gitu. Jadi saya kita pernah minder hirup ya. Ningali batur jara langkung geura, kuas gantar. Keun wae teu sirik saya mah gitu. Terus kenapa? Karena punya keterangan engke di surga mah sarua jangkungna. Umurna sarua, jangkungna sarua. Make jeung keung. Kita juga nggak perlu minder. Ternyata menurut Imam Ibnul Qayyim perempuan yang pendek nih. Tapi pendek apa? 1, yaduha, warijluha 2, 3 walisanuha, 4 wa'ainuha. Pendek tangannya, pendek kakinya, pendek lisannya, pendek matanya. Kalau nggak setuju protes tuh Imam Ibnul Qayyim, buat buku tandingan mendebat buku Raudatul Muhibbin. So kalau sanggup apalkan juz 30 wae pabelit saya ngedebat. Jadi ada berapa ciri perempuan menawan? Perempuan kumaha cenah? Yang pendek. Pendek naonna? Silahkan potong semua. Wah, ini kajian sesat ini. Kita syarah maksudnya bagaimana ini. Nah, tentu beliau memberikan penjelasannya langsung. Yang pendek tangan nih, yaduha fala tabdulu fi baiti zaujiha. Yang pendek tangannya itu adalah dia tidak boros pada harta suaminya. Gak boros. Tasarruf berlebih-lebihan. Bahkan hingga menimbulkan kemubadziran. Ai tasarruf mah membelanjakan harta pada yang halal, namun ngaleulewihi batas kecukupan gitu. Duh lapar yuk, meuli sangu goreng, jeung gerobakna habek we ku sorangan. Ternyata tangan biasa tengah piring geus seubeuh. Sisana begitu nu disebut tasarruf teh.
Ari mubadir mah membelanjakan harta pada yang haram. Jadi ulah dibalik. Itu senang mubadir. Memang bahasa orang mararane. Jadi membahasa Arabkan Indonesia, membahasa Arabkan pikiran. Itu yaduha, pendek tangan itu yang tidak boros pada harta suami. Ya, fala tabdulu ma fi baiti zaujiha. Yang kedua apa tadi? Kaki. Wala takhruju min baitiha. Pondok kakinya itu tidak mudah warawiri keluar rumah jika memang tidak ada keperluan yang bernilai syar'i. Gitu. Kalaupun memang butuh healing, tentu atas izin suami. Karena perempuan itu memang di rumah. Waqarna fi buyutikun wala tabarrujna tabarrujal jahiliyati ula. Waqarna corona cenah. Harus tinggal di mana? Di rumah. Boleh nggak perempuan keluar rumah? Boleh. Jika untuk keperluan-keperluan syar'i. Namun tentu saja yang sifatnya memang sudah keseharian dan diketahui suami tidak perlu izin karena sudah diketahui dan itu mobilitas harian, rutin. Tapi jika perkaranya baru itu apalagi berjarak cukup lumayan, maka perlu ada konfirmasi dan izin dari suami. Bukan suami yang menginginkan itu, bukan. Allah yang menetapkannya. Jadi Anda ketika izin ke suami bukan sedang merendahkan diri, tapi sedang mencari ridho Tuhan. Itu urusan yang salah kita mah, gitu. Dan lain-lain ka suami Anda menyembah ke Allah. Yang ketiga walisanuha. Ini perempuan menarik itu yang pendek lisannya. Maksudnya bukan kawas lauk aya letahan teu. Jangan pondok. Sebetulnya dalam beberapa hikayat disebutkan ikan itu dicabut lidahnya gitu. Karena sempat tapi itu kisah-kisah yang yang masih perlu digali ulang tuh kebenarannya. Ada sih lidah tapi pendek ya. Lain kaos lauk. Maksud lisan pendek itu apa? Wala tastatilu bilisaniha. Tidak mudah mengutuk, mencela, membuli. Ya ke semua, ke suami terutama, ke anak khususnya, ke tetangga terlebih-lebih. Dan ke semua orang termasuk ke lingkungan, ke alam, tanaman. Jangan dibiasakan mencela. Nabi SAW ketika perang Uhud, beliau kita tahu terluka betul. Darahnya teralirkan. Darahnya yang mulia teralirkan. Bayangkan. Itu disebutkan di kitab-kitab sirah. Beliau sibuk berusaha menahan darah supaya tidak jatuh ke tanah. Karena terus mengalir. Dari wajahnya, dari mulutnya, dari badannya. Sibuk ngelapin darah terus supaya tidak jatuh. Sampai sahabat akhirnya memberanikan diri nanya. Saking berkarismanya Rasulullah. Tapi beliau terus sibuk dengan darahnya. Beliau memberanikan diri nanya. Ya Rasulullah, apa yang Anda lakukan? Gitu. Beliau pun mengatakan, saya berusaha agar darah saya tidak menyentuh tanah. Karena kalau menyentuh tanah, maka malaikat-malaikat penjaga gunung itu tidak ridho dengan itu dan akan menghabiskan orang-orang yang membuat darah saya bercucur. Lamun saya sahabatna, kapan gitu kuduna? Ini teh capek ya Rasulullah, geus beres lah, anggeus gitu. Mun bisa mengadoa ke Allah sing sering, ya Allah lumatkan sikat kabeh ya Allah gitu. Musuh-musuh teh bisa. Apa jawaban Nabi SAW? Dan sahabat ngomong gitu, ya Rasulullah bukankah itu yang kita kehendaki? Rasul jawab, sesungguhnya aku diutus bukan untuk melaknat. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Aku diutus bukan untuk melaknat. Jadi beliau sebetulnya tidak menghendaki umat yang memeranginya itu terluka. Beliau juga ingin. Coba tunjukkan ke siapa manusia yang pernah dibunuh Rasulullah. Tunjukkan siapa. Ada? Enggak pernah ada. Darahnya yang ditumpahkan Nabi siapa? Tidak ada. Beliau ikut perang ya.
Pegang pedang jelas, tapi tidak ada yang dilukai Rasulullah. Pernah sekali itu pun karena ditantang gulat, tapi tidak sampai keluar darah. Gitu. Jadi lisan kita, terutama ke anak, nih, ya nyebelin kadang menurut kita. Itu ngarudatkeun, musingkeun. Kalau bahasa lemur saya musingkeun. Justru banyak hikayat-hikayat yang kita jumpai itu kesempatan mahal keur karareheul kitu teh mengatakan yang mendingan diomongkeun banyak. Pas make nama ada keukeuh hese cenah. Ya itu kalau ada yang sudah bisa berarti sudah stabil jiwanya. Sudah stabil emosinya. Sudah matang kedewasaan. Kalau di tengah-tengah muncul kejengkelan baik pada suami maupun pada anak, lidah tertahan dari mencela itu, maka jiwa kita sudah stabil. Tidak akan terpengaruh oleh hal-hal buruk di luar. Gitu. Ini perempuan menawan kalau sudah kayak gini nih, cantik gitu dari dalam. Ya. Tidak perlu apa namanya anti aging maupun cincer. Kermah dari dalam bagus, terfasilitasi oleh yang tadi. Waduh, inner beauty jeung outer beauty teh. Outer beauty. Istilah saya teman ya. Jadi kalau ada perempuan kayak gini, insya Allah para suami itu nggak kepikiran yang lain. Gitu teneng begitu ya. Mana si abang dia? Yang keempat apa? Pendek mata. Wa ainuha wala tatmahu bi ainiha. Pandangannya itu pendek. Ya, bukan mata tapi pandangan. Sehingga ia tidak mudah tergiur. Melihat apa sih? Melihat materi. Sehingga tidak mudah tergiur untuk membeli ini dan itu. Wala tatmahu bi'ainiha. Setiap yang dilihat ingin dipunyai. Gitu. Sering nggak suami Anda jalan-jalan, ajak jalan Anda ke mall gitu? Sering apa enggak? Paling ke Gunung Bohong. Jadi juku tunggu. Sok ai hayang mata. Hah? Aduh. Maka ini nasihat dari Imam Ibnul Qayyim. Tentu kita harus perhatikan. Mari kita perpendek tangan kita dari boros, tasarruf. Sehingga bahaya terhadap harta suami, hal-hal yang pokok akhirnya tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian perpendek kaki kita dari melangkah keluar rumah untuk keperluan-keperluan yang tidak perlu, yang tidak maslahat, bahkan bisa menimbulkan dosa. Perpendek lisan kita dari berkata buruk, mencela, semua yang ditimbulkan lisan. Peliharalah, bertakwalah kalian dari perkara tadi. Kemudian perpendek pandangan kita dari melihat materi-materi, apalagi Masya Allah lewat toko-toko online, di scroll TKB hayang, langsung masuk keranjang semua. Kan weh lah di keranjang. Masya Allah. Ya, saya percaya kalian akan mampu berusaha untuk menjadi perempuan yang menawan dalam pandangan syariat. Insyaallah. Selanjutnya para ummahat, waktu saya terbatas, kita ke konten utama, yakni memaknai kembali atau mendefinisikan ulang kata produktif dan sukses. Di sini siapa yang ibu rumah tangga angkat tangan? Semuanya. Cuman nguji saya. Bisa ayo tengah angkat gitu kan aneh. Robatul bait semua nih. Alhamdulillah. Perempuan dalam kehidupannya dia menjalankan banyak peran sebetulnya. Peran pribadi kan.
peran sosial mungkin. Peran sosial juga ranahnya banyak. Ada yang bisnis, ada yang memang di pemerintahan, ngurus hajat-hajat orang banyak sebagainya. Tolong bantu jawab untuk memudahkan saya ngurai materi ini. Dari peran-peran sosial, jika Anda memiliki peran lebih dari satu selain robbatul bait, selain ibu rumah tangga nih, ada peran lain yang Anda jalankan di kehidupan ini. Tolong bantu. Mana yang lebih membuat Anda bangga? Boleh ya, ulangi satu-satu, angkat tangan biar jelas. Cung. Tongkoroyokan, karena saya serangan dia. Cung. Ibu rumah tangga menurut Teneng ya. Tadi apa? Cek nulain beda tuh. Apa yang lebih membuat Anda bangga sehingga bisa disebut ke yang lain gitu. Peran mana yang lebih membanggakan Anda dalam menjalankan yang tadi? Kalau memang perannya lebih dari robbatul bait. Jika ada. Siapa yang jawab ini? Oh, yang belakang. Apa ulangi teh? Guru anak yatim. Itu lebih membanggakan daripada robbatul bait menurut Teteh. Iya, baik. Terima kasih. Ketika kalian tidak punya peran-peran lain, murni robbatul bait saja, apakah tetap akan bangga? Atau justru sangat bangga? Alhamdulillah. Yang tidak jawab sebetulnya diwakili yang lain ya. Alhamdulillah. Selesai? Ya udah itu yang saya ingin tahu saja. Alhamdulillah, saya regreg mendengarnya. Mudah-mudahan apa yang kalian ucapkan ya benar. Seperti yang Anda yakini gitu, bukan lip service. Karena ketahuilah di luar sana, saudari-saudari kalian, perempuan-perempuan lain tuh, justru menjadi ibu rumah tangga itu bukan pilihan yang mudah. Bukan peran yang dikehendaki, bahkan insya Allah. Bukan peran yang bisa dibanggakan. Sebagian besar mereka malah malu ketika hanya sebatas jadi ibu rumah tangga. Di luar sana, bukan di dalam sini. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa punya mentalitas sejongkok itu? Mengapa mereka bisa malu? Mengapa mereka bisa merasa tidak sukses? Mengapa mereka bisa minder ketika hanya sebatas memainkan peran ibu rumah tangga? Itu pertanyaan mendasar yang harus kita urai. Sehingga nanti solusinya kita tahu. Anda kan sudah bangga nih. Bahkan sangat bangga. Kalaupun tidak punya peran lain di luar sana, gak masalah. Justru inilah memang tujuan saya hidup, umpamanya begitu. Tapi yang lain saudari Anda ada yang begitu. Mengapa? Kira-kira penyebabnya itu apa sih? Ada yang pernah memikirkan hal itu? Harusnya mikirin itu perempuan. Ada nggak sih perempuan yang kayak tadi di luar sana? Saya sebutkan justru ada memang gitu. Bisik kalian nggak percaya? Tanyalah, lakukan sosial eksperimen. Gitu. Terutama yang ya bukan hanya ke orang yang berkarir, ke yang di rumahannya, yang nggak punya aktivitas selain di rumah. Ditanya, bangga nggak bu jadi rumah tangga? Salah nama, selama ini gitu. Aduh, dia yang nyusul saya. Ya, hamba-hamba Allah, para ummahat. Ada penyebab yang menjadi pemicu mengapa mereka punya mentalitas seperti tadi, tidak bangga, bahkan menyesal. Bahkan lebih buruknya lagi, ada di antara mereka yang tidak ingin menikah. Kalaupun menikah, nggak ingin punya anak. Dan itu kemudian dipropagandakan lewat televisi, lewat infotainment. Yang jadi korban anak-anak gadis kita yang sudah kadung mengidolakan artis-artis ini. Entah itu Black Blanc, entah itu BTC,
Oh gitu. Mereka kan, kalian tahu nggak kalau mereka tuh punya prinsip kayak gitu? Sampai artis-artis nasional juga sama tuh. Si gak ada ojek itu siapa namanya? Jangan disebut di sini lah, terlalu mulia masih ini. Ya, itu merasa berat jadi berumah tangga, nggak mau katanya. Hamba Allah. Stigma, mentalitas atau stigma itu kan muncul hari ini. Stigmanya apa? Ya stigma jadi rumah tangga itu ya nggak sukses. Seperti tidak produktif, hanya di rumah berkutat ini dan itu, dari dapur ya ke kasur, terus kemana? Ke sumur. Lajen ge sekali healing Gunung Bohong. Aduh. Udah deket Kak Ima masalah. Aduh, astagfirullah. Stigma. Aduh, hampura hadirin. Atau dari ngalibatur kalau bakal itu lain saya unggul. Kaos nutara we ke itu. Para hamba Allah. Ini stigma. Stigma yang muncul dengan ya sebab tadi direncanakan. Ada yang merencanakan itu gitu. Memang tujuannya untuk merusak. Kapan mulainya? Ada buku yang namanya mana tadi sudah saya screenshotkan, mana tadi ya? Aduh, oh iya nih. Buku judul bukunya Muslim Produktif. Teh Mirna buka tuh ya. Muhammad Faris. Muslim Produktif. Itu bukunya. Saya kutipkan beberapa di sini insyaallah. So atau beli di toko online ayatah. Tadi malah dititah ya tadi ulah. Rima keperluannya pentingnya untuk keilmuan. Muhammad Faris. Jadi stigmanya itu ya dirasa tidak banyak melakukan apa-apa gitu, sehingga ya jadi minder, jadi tidak bangga dengan ibu rumah tangga. Hamba-hamba Allah. Kalau seandainya mereka tahu bahwa peran Robatul Bait ibu rumah tangga ini adalah karir, kalau kita sebut karir malah karir yang paling mulia bagi seorang perempuan. Ibu rumah tangga merupakan peran miring karir yang paling mulia bagi seorang perempuan jika mereka mengetahui. Kan gening ayam banyak tuh ya tersebar. Sekolah tinggi-tinggi sampai gelar doktor, S2, ujung-ujungnya kege jadi ibu rumah tangga, kernaon cenah kuliah kamari gitu. Justru nyari ilmu lewat akademis tadi ya untuk jadi Robatul Bait. Ini akar permasalahannya nih. Dari mana munculnya stigma-stigma atau mentalitas kayak tadi tuh? Ternyata mulai dari kalau dalam Muslim Produktif tadi ya, Muhammad Faris di sini menyebutkan dimulai sejak lahirnya konsep bernegara kapitalis. Gitu. Di mana konsep produktivitas itu diciptakan sebatas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang sejalan dengan tujuan dari revolusi industri. Jadi kata produktivitas dipersempit sedemikian rupa yang tadinya cakupannya bisa meluas maknanya dipersempit menjadi hanya sebatas produktif dalam bekerja yang menghasilkan materi gitu. Jadi kalau seseorang bisa menghasilkan duit banyak disebut produktif. Ya karena materi lumpat nate. Jadi dipersempit maknanya. Dengan tujuan
atau dengan maksud supaya selaras dengan visi misi yang digariskan pada revolusi industri. Jadi untuk pemenuhan industri produktivitas teh. Itu menurut beliau ya, Muhammad Faris di Muslim Produktif. Teori tadi ketika diterapkan pada ranah perekonomian memang jelas terlihat kemajuan ekonominya. Namun sayang, karena dipersempit maknanya, imbasnya adalah hilangnya peran Robatul Bait dan muncul stigma negatif di kalangan perempuan sehingga mereka tidak bangga dengan statusnya sebagai Robatul Bait karena merasa di rumah tidak menghasilkan uang. Itu asa anger wae perekonomian teh nya tiba heula kieu wae gitu. Baju tilu lamar awir-awiran nu hiji diseuseuh, nu hiji keur dipoe, nu hiji nampel kene nawak. Gitu. Jalan-jalan ke mana tadi? Tadinya. Sakalina ka Brigip langsung angkap status. Brigip kita. Aduh. Ai ka mana wae teh? Astagfirullahaladzim. Sebentar, kalau definisi produktif kita yang tadi, Anda nggak yang merasa begitu di sini nih? Merasa nggak produktif Anda karena tidak menghasilkan pundi-pundi rupiah? Pernah nggak kepikiran? Yang tadi nyebut bangga jadi Robatul Bait gitu. Ini yang ingin kita maknai kembali, makna produktivitas di situ maksudnya. Kita definisikan ulang sukses itu. Hamba-hamba Allah, saudari-saudariku sekalian. Jadi apa makna produktivitas sebetulnya yang telah dihilangkan, dihapuskan oleh teori ekonomi kapital? Produktivitas itu adalah berkah. Kalimat berkah itulah yang dihapus, dihilangkan, dikubur. Kalau perlu jangan sampai muslimat-muslimat mengetahuinya. Biarkan mereka cenderung pada produktivitas yang menghasilkan uang sehingga di rumah teh dia dipikirkan kumacaran dengan duit. Dengan kasih judul mantuan salaki. Selalu diabaikanlah peran Robatul Baitnya, ngurus anaknya, mengabdikan diri ke suaminya. Karena pikirannya sebagian besar terporsir di situ. Kumacarana data tangga geus kieu geus kitu gitu. Bukan nggak boleh. Da istri-istri Nabi juga menghasilkan uang di rumahnya. Namun itu bukan tujuan utama. Bukan hal yang membuat Anda tadi mulia di dalam pandangan syariat. Dan kurunengan kasab saha. Suami, dalilnya banyak di Quran kalau diurai. Ya. Berkah itu yang harus kita maknai ulang. Produktif berkah. Masalahnya adalah apa sih definisi berkah gitu meren? Baik, ayo kita definisikan berkah sebelum lebih jauh di sisa waktu yang ada nih. Ada yang mengatakan berkah itu ziyadatul khair katanya. Ada lagi yang mengatakan sedikit berkah itu sedikit mencukupi, banyak tidak membahayakan. Nah, kali ini saya tambahkan referensi makna berkahnya. Al barakatu tuzidukum fit ta'ah. Berkah itu adalah sesuatu atau bertambahnya untuk kalian ketaatan. Ulangi, apa berkah itu? Kepada siapa? Pada Allah Jalla Jalaluh. Berkah ialah bertambahnya ketaatanmu kepada Allah dengan segala keadaan yang ada, baik berlimpah maupun sedang terhimpit. Taatnya selalu bertambah.
Itu namanya berkah. Kalau Anda menyangka bahwa hidup berkah itu sehat, punten, kurang lengkap, bahkan bisa keliru. Karena sakit dalam kehidupan ini bisa saja berkah. Seperti siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Apakah ujian yang sakit yang ia terima mengurangi ibadahnya? Tidak sama sekali. Justru malah makin kencang ibadahnya pada Allah. Ketika istrinya menawarkan, ya Nabi Allah, engkau ini utusan Allah, doamu makbul, mintalah pada Tuhanmu untuk kesembuhanmu. Dia malah menjawab, sayang, itu adindaku, kita berapa lama? Teh sabarali lah gering teh. 18 tahun, riwa neng ya, gitu. Healing ke Gunung Bohong tuh terjadi, wah. 18 tahun Nabi Ayub. Yang terkuat riwayatnya 18 tahun meskipun ada 3 versi. Nah, Nabi Ayub menjawab, teh malu. Baru 18 tahun sakit udah minta sembuh, sementara sehatnya 70 tahun. Kenwelah gering mah yang penting masih bisa ibadah. Ibadahnya masih sempurna, berdiri kalau sholat. Sujud rukunya udah bener. Ketika beliau sudah nggak sanggup berdiri, rek wudu gehese, barulah dia di surah Al-Anbiya tuh. Ya Allah cagerkeun ayeuna mah nah geus teu bisa wudu kumaha dari ibadah da teu bisa ya gitu. Baru minta sembuh. Selama masih bisa ibadah beliau nggak bisa sembuh. Siapa di antara kita yang sakitnya tingkatan itu? Itu. Kakak rek bieu lah meureun ti peuting saya aing teh peuting ti kamari meureun asa ngabegel sirah teh. Asa nyeri nyautan cangkeng beuteung ngerebek deui. Teh beuteung jengkol kumaha teh. Ya tidak diobat memang baru tadi sebelum berangkat sini. Mau dibalur enggak? Iya, baru bilang iya dari kemarin enggak gitu. Cepang balurkeun pakai apa balurnya? Minyak kayu putih cocok lah itu. Balur lah teh. Lumayan bisa baceo. Ngelakukan kaos Nabi Ayub teh masih jauh. Jadi kalau kita beranggapan yang namanya berkah itu dalam kehidupan sehat, maka perlu dikoreksi. Karena boleh jadi sakit juga berkah. Sepanjang ketaatan kita pada Allah terus meningkat, bertambah. Termasuk apa ya? Kekayaan. Kalau kehidupan ini kita anggap kaya itu berkah, koreksi ulang tuh. Karena yang benar adalah miskin juga bisa jadi berkah selama dia ketaatannya terus meningkat. Bahkan banyak yang sudah Allah bukakan pintu-pintu dunia, Allah cabut kesempitan dari kehidupannya, namun kemudian dia lupa akan Tuhannya. Coba buka tuh tafsir surah 42 ayat 27. Ya. Itu di bab terpisah, tidak ada halangan buat saya membacakan tafsirnya, namun di kesempatan terpisah saja. Sederhananya ada yang Allah buat kaya karena dengan kekayaannya ia dekat dengan Allah. Dan ada yang Allah buat fakir karena dengan kefakirannya ia dekat dengan Allah. Kalau kondisinya dibalik, dia akan menjauh dari Allah. Gitu. Maka husnudzon itu perlu ditingkatkan. Ikhtiar perlu tingkatkan, tapi husnudzon juga berbanding lurus dengan itu. Ukur sajalah, kira-kira mungkin suatu hari kita pernah ada kelapangan gitu. Tapi pas waktu lapang itu kira-kira gitu. Banyak ingatnya tuh banyak pohonan. Atau muncul di hati, sekarang aku lebih baik dari yang lain. Atau kita rasa ketika sempitnya rasa asa deukeut jeung Allah dikira asa teh husu dikira teh. La ilaha maknai la ilaha illallah kayak gitu. Coba rasakan di posisi mana kita dekat dengan Allah. Itulah yang terbaik. Saya bicarakan ini kepada Abah, ke suami Anda. Sok pikiran. Di posisi apa Anda merasa dekat dengan Allah? Karek, oh senang. Oh senang. Geus kudu nyebut ka saya gitu. Di posisi apa Anda? Sekarang saya senang. Tapi jangan membuat Anda, kalau memang Anda merasa difakir dekat dengan Allah, jangan menghilangkan ikhtiar Anda gitu. Tetap lanjutkan ikhtiar sebagai ibadah. Tapi tingkatkan pula berbanding lurusnya dengan
husnudonnya. Ya ibadah sudah pasti. Begitupun pada perkara-perkara yang lain ya. Umur, bukan hanya umur panjang, tapi umur pendek juga bisa berkah. Seperti siapa contohnya? Kalau di sahabat ada Mus'ab bin Umair, kalau di ulama ada Imam Nawawi dan sebagainya. Tanah, kalau kita punya tanah, yang disebut tanah berkah itu bukan yang hijau, ditanam apapun numbuh dengan sehat gitu, subur lah. Kita punya tanah kering kerontang pun bisa berkah. Seperti apa? Makkah al Mukarramah biwadin ghairi dzi zar'in. Mekah itu enggak tumbuh batu seluruhnya, tapi itulah tanah yang diberkahi. Sudut pandang pada prinsipnya di situ. Penghasilan kita bukan yang banyak, penghasilan terbatas pun bisa berkah. Kata kuncinya adalah pada ketika kita dalam kondisi apapun, ketaatan kita bagaimana gitu. Nah, di keluarga Robatul Bait sebagai peran ibu rumah tangga yang ingin dihapuskan oleh kapitalisme adalah berkah. Karena muaranya pada produktivitas materi. Sekarang rasakan, di rumah tangga secara materi nggak menghasilkan sama sekali. Karena ya tadi melayani suami, pakaian mereka dibersihkan, anaknya diurus, hartanya dikelola, ya nggak menghasilkan ya ke rekening suami gitu umpamanya. Tapi lihatlah, apakah anak Anda taat pada Allah? Apakah suami Anda juga taat pada Allah? Akhlak mereka bagus. Kalau terlihat suaminya santun umpamanya, sangat peduli, perhatian, maka itu bentuk keberkahan Anda menjalankan Robatul Bait di rumah. Jadi bahunya siap dipakai sandaran kita, mencurahkan keluh kesah, telinganya sampai rawing pun oke gitu. Tapi di rumah Anda tidak menghasilkan materi. Suaminya juga loba-loba teuing materina gitu, ya pas lah. Pas dahar aya, pas ka gunung bohong aya. Tapi lihat mereka sangat peduli, kita belum sholat diingatkan gitu. Anak kita bahkan mengingatkan kita untuk sholat 5 waktu. Itulah berkah. Karena ketaatan bertambah. Quran dibacakan di rumah itu. Nggak masalah. Jangan bermuara pada materi. Kalau itu terjadi, kita disetir, digiring oleh kapitalisme. Lalu Anda tidak bangga jadi Robatul Bait. Sesederhana itu hadirin. Ya. Hamba-hamba Allah. Sekarang saya harapkan kalian sudah memahami atau bisa memaknai kembali arti produktif. Sudah? Ya, produktif itu apa? Berkah. Berkah itu apa? Itu kata kuncinya. Jadi mulai tadi Anda berangkat ke sini sampai nanti ditutup, itu kata kuncinya. Ya. Berkah. Suatu amal kebaikan menghasilkan kebaikan-kebaikan lain. Ya, yang bertambah-tambah. Amal kebaikan apapun itu bentuknya, tidak sempit hanya mengerjakan pekerjaan kantoran atau bisnis. Untuk seorang Robatul Bait, ibu rumah tangga, mengurus anak itu, ketahuilah, suatu pekerjaan produktif, suatu aktivitas yang produktif. Memasak, ya, bukan suatu aktivitas yang sia-sia. Mendidik anak, justru inilah investasi besar, meskipun tidak menghasilkan uang dari situ. Coba jadikan mentalitas kita itu, para ummahat. Ya. Kemudian suksesnya belum ya, belum dibahas. Sebelum ke sukses, di hari apa ya? Terlupa saya. Asatnya udah dipostingkan enggak? La haula wala quwata illa billah. Sebentar.
Baiklah ke makna sukses dulu. Sambil saya istirahat, coba bantu saya sebutkan arti sukses. Sukses adalah berhasil mencapai target. Apalagi? Sukses adalah ya. Intinya semua orang bisa mendefinisikan sukses secara sendiri-sendiri, tergantung sudut pandang. Namun di balik definisi ada yang namanya esensi atau hakikat. Nah, kalau hakikat sukses itu cuma satu, nggak bisa sudut pandang masing-masing. Sehingga semua orang punya kesempatan yang sama untuk sukses gitu, karena hakikatnya paham, esensinya. Kalau definisi sukses bisa macam-macam. Contoh, menurut saya sukses itu adalah ketika saya bisa sampai gelar doktor. Yang lain hanya bisa S1 atau mungkin SMA. Itu definisi, sudut pandang. Tapi kalau esensi, ini hanya satu. Dan membuka peluang yang sama bagi semua orang. Apa itu sukses? Esensinya, hakikatnya. Yaitu ketika kita mampu dan bisa memberi dan menjadi manfaat untuk orang lain. Tinggal ukur tuh dokter saya, manfaat gak ilmu dokter saya? Ternyata lebih banyak manfaat yang lulusan SD, ya kan? Untuk siapa manfaatnya? Untuk orang lain dan alam. Ada binatang, ada tumbuhan, di situ ada bumi. Itu sukses. Sekarang kita jangan mengkerdilkan diri. Saya mah tidak sukses. Dah hanya sebatas ibu rumah tangga, nggak kemana-mana, di rumah aja. Itu hanya menelurkan dari tahun ke tahun, gitu. Anda ngasih manfaat gak untuk keluarga? Kalau ternyata anaknya terdidik, terurus, terawat, bersih, cemerlang, intelektualnya juga terbangun, akhlaknya, imannya, ibadahnya, adabnya, Anda sukses meskipun tidak menghasilkan rupiah. Dan boleh Anda bisnis, boleh, nggak masalah. Anda jual apa kayak lewat online, mau offline, enggak. Istri Nabi juga berjualan, nggak masalah. Tapi sekali lagi itu bukan yang barometer ukuran utamanya. Sampai sini dipahami ya? Masa guys capek, guys jam 11 pengen. Memaknai produktivitas dan sukses sebagai seorang ibu rumah tangga. Coba Cung di sini yang ibu rumah tangga, Cung. Everybody, alhamdulillah. Bangga? Tapi tidak menghasilkan duit, baik. Ya. Ya. Loh ini kan sedang kemarin, oh ya, videonya sudah dilayangkan di grup Beli Santri, video itu postingan saya itu, alhamdulillah ini Allah kembalikan ingatannya nih. Saya sebutkan resen video lama gitu ya. Reposting lah video lama. Yang dari seorang orientalis, tadinya orientalis, tapi dia muslim insyaallah. Kalau ingin menghancurkan peradaban itu kan dari 3 sisi ya. Nah, salah satunya adalah hancurkan. Jadi sebetulnya peradaban ini ya tadi dari ibu. Kembali ke awal coba tadi, apa penyampaian saya di awal? Mendidik satu perempuan, kata Bung Hatta, sama dengan mendidik satu generasi. Mereka